Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudaraku rahimani wa iyyakumullah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah saya bahas pada video sebelumnya, yakni mengenai ma'rifatullah menurut Imam Al-Ghazali. Saya merujuk kepada kitab Kimia As-Sa'adah yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Pada video sebelumnya ini telah kita bahas pengertian ma'rifatullah, kenapa kita harus mengidam-idamkan bisa ma'rifatullah, dan bagaimana caranya manusia itu bisa mencapai ma'rifatullah. Memang mungkin banyak metode yang ditawarkan oleh ulama atau cendekiawan bagaimana manusia itu bisa mencapai ma'rifatullah. Tapi sementara waktu kita kesampingkan dulu pendapat-pendapat yang lain, karena kita akan mendiskusikan bagaimana pandangan Imam Al-Ghazali tentang ma'rifatullah dan bagaimana cara yang ditempuh oleh Imam Al-Ghazali agar manusia itu bisa ma'rifatullah. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yakni pasal tentang mengenal diri sendiri, ma'rifatun nafs. Karena menurut Imam Ghazali, sebelum kita ma'rifatullah, mengenal Allah, kita harus mengenal diri sendiri kita. Mengenal diri sendiri itu tidak hanya mengenal jasmani kita, tapi juga bahwa kita itu terdiri dari dua unsur, ada jasmani, ada ruhani. Yang paling penting agar kita bisa ma'rifatullah adalah kita mengenal ruhani kita, sisi ruhani kita. Kita langsung saja bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu al-imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa barakatihi fid dharaini amin. Faslun fi ma'rifatin nafsi. Pasal menjelaskan tentang mengenal diri sendiri. Ini saya bacakan, nanti juga akan saya buatkan poin-poinnya insyaallah. I'lam, ketahuilah, anna miftaha ma'rifatillahi ta'ala huwa ma'rifatun nafsi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kunci ma'rifatullah ta'ala adalah ma'rifatun nafsi. Kunci untuk bisa ma'rifatullah adalah mengetahui atau mengenal diri sendiri. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan perlihatkan ayat-ayat kami, Allah, baik yang ada di ufuk-ufuk maupun yang ada di dalam diri mereka sendiri, wa fi anfusihim,
yang ada di dalam diri mereka, yaitu yang ada dalam diri kita. Allah akan memperkenalkan ayat-ayatnya, wujudnya, kekuasaannya, baik dengan cara memperkenalkan yang ada di ufuk-ufuk maupun yang ada di dalam diri kita sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelas bagi mereka, yaitu bagi kita semuanya, bahwa dia adalah al-haq, yang maha benar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa yang telah mengenal dirinya, maka dia benar-benar telah mengenal Tuhannya. Ini dalil yang diambil oleh Imam Ghazali. Kenapa kita harus mengenal diri kita sendiri dulu? Karena siapa yang sudah mengenal dirinya, maka dia berarti sudah mengenal Tuhannya. Walaysa syai'un aqrabu ilaika min nafsik, dan tidak ada sesuatu apapun yang lebih dekat denganmu selain dari dirimu sendiri. Yang lebih mengenal kita sendiri adalah ya kita sendiri. Fa idza lam ta'rif nafsaka fa kaifa ta'rifu rabbaka, ketika kamu tidak mengenal dirimu sendiri, bagaimana kamu mengenal Tuhanmu? Fa in qulta inni a'rifu nafsi fa innama ta'riful jisma adz-dzahira alladzi huwal yaddu war rijlu war ra'su wal jussatu wala ta'rifu ma fi batinika minal amri alladzi bihi idza ghadabta talabtal khusumata. Maka ketika kamu mengatakan aku mengenal diriku sendiri, maka sebenarnya kamu baru mengenal jisim atau jasad zahir. Kamu baru mengenal sisi jasmanimu, yakni tangan, kaki, kepala, dan badan ini. Nah, jadi kalau kamu mengatakan aku sudah mengenal diriku, ya sebenarnya kamu baru mengenal ya sisi zahirnya saja. Kamu mengenal tanganmu, tangan kananmu, kekurangan dan kelebihan dari tangan kananmu, kekurangan dan kelebihan dari tangan kirimu, di mana tai lalat yang ada di badanmu, kelebihan dan kekurangan matamu. Itu baru sisi zahirnya. Akan tetapi kamu belum mengenal sisi batinmu. Wala ta'rifu ma fi batinika, dan kamu belum mengenal apa yang ada di dalam batinmu. Ada zahir, ada batin, ada jasmani, ada ruhani. Minal amril ladzi bihi idza ghadabta talabtal khusumata, yakni tentang hal-hal di mana ketika kamu marah, kamu ingin permusuhan. Wa idza ishtahaita talabtan nikaha, ketika kamu bersyahwat, kamu pengen kawin. Wa idza ju'ta talabtal akla, ketika kamu lapar, kamu kepengin makan. Wa idza atashta talabta syurba, ketika kamu haus, kamu ingin
minum. Waddawabu tusyarikuka fi hadhil umuri. Kalau seperti itu, binatang melata itu menyamaimu dalam hal-hal ini. Kalau kamu hanya yang kamu tahu ketika kamu lapar kepengin makan, ketika haus kepengin minum, ketika syahwat kepengin kawin. Sebenarnya menurut Imam Ghazali kamu itu mirip dengan binatang. Ada kemiripan kamu dengan binatang. Fal wajibu alaika an ta'rifa nafsaka bil haqiqati. Maka wajib bagimu untuk mengenal dirimu yang hakiki, secara hakikat. Sebenarnya dirimu yang hakiki itu yang mana sih? Hatta tadri ayyu syai'in anta, sehingga kamu mengetahui apa sebenarnya kamu ini. Wa min aina ji'ta ila hadhil makani, dari mana kamu datang ke tempat ini. Wali syai'in khuliqta, untuk apa kamu diciptakan. Wa bi ayyi syai'in sa'adatuka, dengan apa kamu mendapatkan kebahagiaan. Wa bi ayyi syai'in syaqauka, dengan apa kamu akan mendapatkan kesengsaraan. Wa qad jumi'at fi batinika sifatun minha sifatul bahaimi, dan padahal telah dikumpulkan di dalam batinmu, di dalam sisi ruhanimu, sifat-sifat. Ada banyak sifat, diantaranya adalah sifat binatang secara umum. Nah ini lebih bagusnya menurut saya buatkan poin-poinnya. Waqad jumi'at fi batinika sifatun minha sifatul bahaim. Di dalam dirimu yang pertama ada sifat binatang secara umum, binatang melata. Wa minha sifatus sibai, dan diantaranya ada sifat binatang buas. Ada binatang secara umum, ada binatang buas. Ini dalam diri kita ada sifat-sifat ini nih. Wa minha sifatul malaikati, ada sifat malaikat. Farruhu haqiqatu jauharika, ruh itu adalah hakikat elemenmu. Yang hakikat dari kita bukan jasmaninya, tapi ruhani kita. Ruh kita sebenarnya adalah hakikat kita. Kalau almarhum Profesor Damarjati Supadjar, bahwa beliau mengatakan bahwa yang hakikat itu adalah ruh kita. Kita lahir dari mana? Dari batin. Itu menurut beliau. Barangkali beliau mengutip dari kitabnya Imam Ghazali ini. Wa ghairuha gharibun minka wa 'ariyatun 'indaka. Sedangkan yang lain selain roh adalah asing dan sekedar pinjaman yang ada padamu. Yang hakikat adalah sisi roh kita. Nah, sedangkan jasmani kita ini hanya sesuatu yang asing dan pinjaman. Nah,
yang atau pakaian dari roh, yang mana ketika nanti kita mati ya pakaian kita tinggalkan, yang abadi adalah roh kita. Fal wajibu 'alaika an ta'rifa hadza wa ta'rifu anna likulli wahidin min haula'i hidaan wa sa'adatan. Maka yang wajib bagimu adalah kamu sebaiknya mengetahui ini dan mengetahui bahwa setiap dari sifat-sifat ini itu butuh makanan yang bisa menjadikannya bahagia. Jadi baik binatang buas maupun malaikat itu butuh sesuatu agar sifat-sifat ini mencapai kebahagiaan. Fa inna sa'adatal bahaimi fil akli wasyurbi wan naumi wan nikahi. Kalau sifat binatang yang ada dalam diri kita, maka fa inna sa'adatal bahaimi fil akli wasyurbi wan naumi wan nikahi. Maka kebahagiaan binatang itu adalah yang pertama makan, wasyurbi minum, wan naumi tidur, kemudian nikah kawin. Ini karakter binatang. Kalau binatang itu ya isinya makan, minum, tidur, kawin, itu aja kepenginnya. Kalau lapar makan, kalau haus pengen minum, kalau ngantuk kepengin tidur, kalau syahwat kepengin kawin. Itu karakter binatang. Fa in kunta minhum fajtahid fi a'malil jawfi wal farji. Kalau kamu itu bagian dari golongan ini, maka pekerjaan-pekerjaan yang bisa memuaskanmu adalah hal-hal yang berkaitan dengan perut dan bawahnya perut sedikit. Nah, itu. Kalau kepingin memuaskan karakter binatang itu ya berkaitan dengan perut dan bawahnya perut dikit itu. Tujukan semua yang kita punya untuk dua hal itu, maka akan mendapatkan kebahagiaan itu, kata Imam Ghazali, kalau kita masuk dalam golongan ini. Kemudian wasa'adatas sibai fid darbi wal fatki. Adapun kebahagiaan binatang buas itu ada dalam menghantam, terkam, menerkam, dan menghantam dan menerkam. Jadi sifat binatang buas itu dorbi atau menghantam dan menerkam, menjatuhkan, memukul, mengalahkan. Itu sifat dari binatang buas. Wasa'adatas syayatini. Nah, sebenarnya ada satu lagi. Ini kenapa di depan tidak disebut? Wallahu a'lam, ini maksudnya Imam Ghazali itu apa? Ada satu sifat lagi, syaitan. Dan kebahagiaan syaitan itu fil makri wasyarri wal khiyali. Berbuat tipu daya, berbuat kejahatan, dan pengelabuan.
Fa in kunta minhum fastaghil bistighalihim. Kalau kamu termasuk dari bagian mereka, maka ikuti atau lakukan kesibukan mereka. Ya, sibuknya binatang menghantam dan menerkam, sibuknya setan berbuat tipu daya. Pokoknya kalau sudah melakukan tipu daya dia akan senang. Sudah melakukan kejahatan dia akan senang. Sudah bisa mengelabui orang itu dia akan senang. Wa sa'adatal malaikati fi musyahadati jamali hadratir rububiyyati. Dan kebahagiaan malaikat itu terletak pada musyahadah. Musyahadah kepada Allah, kepada keindahan hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyaksikan keindahan Allah itu puncak dari kebahagiaan sifat malaikat. Jadi malaikat itu yang dilihat itu adalah ketika diperintah itu senangnya bukan main. Karena perintah dari Allah itu dianggap sebagai kasih sayang, perhatian kepada malaikat, merasa dipakai oleh Allah. Walaysa lil ghadabi wasyahwati ilaihim tariqun. Dan tidak ada kemarahan dan syahwat pada mereka jalan. Tidak ada jalan untuk syahwat dan kemarahan untuk mereka. Jadi sisi malaikat itu tidak memiliki kemarahan dan tidak memiliki syahwat. Fa in kunta min jauharil malaikati fajtahid fi ma'rifati aslika hatta ta'rifat tariqa ilal hadratil ilahiyati. Maka jika kamu termasuk bagian dari malaikat, maka bersungguh-sungguhlah untuk menggapai ma'rifah asalmu, untuk mengetahui asalmu, sehingga kamu mengetahui jalan untuk menuju kepada hadrat ilahiyah. Kalau kamu bagian dari malaikat, maka bersungguh-sungguhlah menyusuri jalan menuju ma'rifatullah. Wa tablugha ila musyahadatil jalali wal jamali, sehingga kamu sampai kepada musyahadah keagungan dan keindahan Allah, bisa menyaksikan langsung keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tukhallisa nafsaka min qaidi syahwati wal ghadabi, dan kamu membersihkan dirimu sendiri dari belenggu syahwat dan ghadab. Membelenggu syahwat dan ghadab agar bisa menyusuri jalan ma'rifatullah. Wa ta'lama anna hadhihi sifati li ayyi syai'in rukibat fika, dan kamu tahu untuk apa sifat-sifat itu dirakit dalam dirimu. Nah, sebenarnya 4 sifat ini yang ada di dalam diri kita itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang dititipkan oleh Allah itu pasti ada hikmahnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhanku, tidak ada apapun yang telah Engkau ciptakan itu sia-sia, itu salah. Semuanya pasti ada hikmahnya. Semua yang telah diciptakan Allah itu pasti ada hikmahnya, ada manfaatnya. Fama khalaqaha Allahu ta'ala litakuna asiraha walakin khalaqaha hatta takuna asraka. Sifat-sifat itu
yang telah diciptakan oleh Allah bukan agar kamu menjadi tawanannya, akan tetapi Allah menciptakannya untuk menjadi tawananmu. Wa tusakhkhiraha lis-safaril ladzi qaddamaka, dan kamu mengendalikannya bagi perjalanan yang ada di depanmu. Wa taj'ala ihdaha markabaka wal ukhra silahaka, dan kamu menjadikan salah satunya untuk menjadi tungganganmu dan yang lain menjadi senjatamu. Hatta tasida biha sa'adataka, sehingga kamu mendapatkan buruanmu, yaitu kebahagiaanmu. Jadi sifat-sifat yang 4 itu adalah titipan dari Allah di dalam diri kita. Itu semuanya bukan tidak ada manfaatnya, tapi diantaranya ada yang bisa kita jadikan kendaraan dan yang lain bisa kita jadikan pedang untuk berburu. Berburu apa? Berburu kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki menurut Imam Ghazali adalah ma'rifatullah. 4 sifat ini kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, maka insya Allah kita bisa jadikan untuk menuju ma'rifatullah. Fa idza balagta aradaka faqawim biha tahta qadamaika. Ketika kamu sampai pada tujuanmu, maka kamu dapat mempertahankannya di bawah telapak kakimu. Kalau sudah mencapai ma'rifatullah, nah, sifat 4 ini bisa kamu tempatkan di bawah telapak kakimu. Warji ila makani sa'adatika, dan pulanglah ke tempat kebahagiaanmu. Wa dzalikal makanu qararu khawasil hadratil ilahiyati, yakni tempat kediaman orang-orang khusus, orang-orang khas yang mencapai ma'rifat kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qararul awami darajatul jannati, sedangkan tempat menetap orang-orang awam adalah tingkatan-tingkatan surga. Fatahtaju ila ma'rifati hadhil ma'ani hatta ta'rifa min nafsika syai'an qalilan. Maka dari itu kamu perlu untuk mengetahui pengertian-pengertian ini sehingga kamu mengetahui dirimu sedikit dari dirimu. Fakullu man lam ya'rif hadhil ma'ani fanasibuhu minal kusyuri. Maka setiap orang yang tidak mengetahui pengertian ini, maka dia hanya akan mendapatkan kulit-kulitnya, mendapatkan kulit-kulit. Li'annal haqqo yakunu anhu mahjuban, karena kebenaran itu tertutup olehnya. Jadi kalau hanya orang mengenal jasmaninya, maka dia hanya mengenal kulitnya. Nah, kalau dia belum bisa menyingkap sisi ruhaninya, maka dia belum bisa mendapatkan atau mengetahui hakikat manusia itu. Karena jasmani ini seringkali itu justru menutupi ruhani. Wallahu a'lam bishawab.